Yakuts merupakan kota terdingin di dunia, yang terletak di Republik Sakha atau Yakutia, Rusia. Di musim dingin Oktober sampai April, suhunya berkisar -30 derajat Celcius hingga -40 derajat Celcius, dan dapat turun sampai -70 derajat Celcius. Bagaimana cara orang Yakuts bertahan hidup di kota terdingin ini? Dinginnya Yakuts dipengaruhi oleh letaknya di dataran tinggi Siberia. Jaraknya pun hanya 450 km dari lingkar Arktik, seperti dikutip dari Atlas Obscura. Namun, seperti masyarakat kota pada umumnya, 356.000 warga Yakuts juga punya bioskop, tempat makan, sekolah, dan fasilitas transportasi umum yang berfungsi sepanjang tahun. Masalahnya, saat suhu sangat dingin, warga kota Yakuts tidak bisa berlama-lama di luar rumah. Jika tidak, wajah serta bagian kulit yang terbuka akan mengalami sengatan dingin dan terkena radang dingin. Sementara itu, daging akan menempel pada logam, dan pisang akan cepat membeku. Lantas, bagaimana cara orang Yakuts hidup di kotanya dengan nyaman? Pakaian yang tepat sangat penting di Yakuts, terutama pada musim dingin. Agar dapat kehangatan maksimal, seorang warga Yakuts perlu memakai pakaian serba bulu, mulai sepatu bot rusa, topi muskrat, dan mantel rubah. Umumnya, orang Yakuts mengenakan pakaian dari bulu hewan asli. Harganya mahal, tetapi dinilai sebagai investasi bagi warga setempat agar bertahan hidup. Satu sepatu bot rusa asli yang layak biasanya dijual sekitar 9,3 juta rupiah, setara 1 kali gaji rata-rata di sana. Sementara itu, satu mantel bulu panjang bisa mencapai 24 juta rupiah. Warga Yakuts bisa mengambil utang berjaminan ke bank untuk membeli mantel bulu sesuai kebutuhan. Tidak ada orang Yakuts yang keluar rumah di musim dingin, kecuali benar-benar harus, karena bisa terserang radang dingin. Beberapa hal yang membuat orang Yakuts keluar rumah di suhu sangat rendah, antara lain karena harus pergi ke sekolah atau bekerja. Namun, sebelum keluar rumah, mereka dipastikan sudah terbungkus pakaian hangat, dari atas sampai bawah. Karena itu, pemandangan orang bertopi bulu dan mantel bulu panjang, baik anak sekolah maupun orang dewasa, adalah hal biasa. Lima sampai 10 menit di luar ruangan di Yakuts bisa membuat kelelahan, nyeri sengatan dingin di wajah, dan nyeri berkepanjangan di jari tangan dan kaki. Umumnya, orang Yakuts paling lama 20 menit saja di luar rumah. Karena itu, warga juga harus memasukkan kucing atau anjing peliharaan, terkadang juga kucing dan anjing liar, ke dalam rumah, agar tidak mati membeku di teras dan di jalanan. Rumah-rumah termasuk bagian garasi punya penghangat di Yakuts. Aki mobil juga bisa beku jika diparkir di luar rumah, sehingga mobil di luar ruangan terus dalam keadaan hidup. Untungnya, transportasi umum Yakuts beroperasi sepanjang tahun, di musim dingin dan musim panas. Kendati kedengaran tidak masuk akal,
Ada kejuaraan maraton di Yakus dan desa, serta kota sekitarnya. Lomba ini digelar bahkan di suhu minus 60 derajat Celcius di Oymyakon, desa terdingin di dunia dekat Yakus. Rupanya, orang-orang di sana bisa menikmati berlari di pegunungan. Di samping terbiasa dengan suhu serendah itu sejak lahir, warga setempat juga berlari dengan sepatu bot bulu tinggi dan jaket empuk. Bangunan-bangunan di Yakus berdiri seperti rumah panggung. Tiang-tiang panggungnya terbuat dari beton dan baja setinggi 2 meter, di atas tanah permafrost dan sedalam 1-8 meter. Permafrost adalah ibun abadi atau tanah beku abadi. Ibun abadi terbentuk dari es yang menggenggam tanah, pasir, dan bebatuan dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Kedalaman permafrost di Yakus bisa mencapai 350 meter, seperti dikutip dari laman Northeastern Federal University in Yakus. Sementara itu, Yakus juga mengalami musim panas, dengan suhu di bulan Juli bisa mencapai 30 derajat Celcius sampai 38 derajat Celcius. Saat musim panas, lapisan atas permafrost mencair. Karena itu, jika tidak ditopang tiang pancang baja dan beton, bangunan-bangunan itu bisa runtuh karena berdiri di atas air lelehan es. Permafrost juga menyulitkan pertanian. Meskipun sudah masuk musim panas, butuh waktu lama bagi tanah lapisan atas untuk menghangat. Sementara itu, musim tanam bagi petani hanya berlangsung singkat, dalam beberapa minggu. Karena itu, lebih banyak warga yang bekerja di industri pertambangan. Yakus dan Yakutia secara keseluruhan dikenal dengan cadangan emas, berlian, batu bara, biji besi, dan gas alam. Yakutia sendiri menghasilkan 1/5 berlian di dunia. Masih gara-gara permafrost, tanah beku menyulitkan warga Yakus untuk menggali kuburan. Butuh waktu 2-3 hari untuk menggali kubur. Untuk menggali kubur di kota terdingin di dunia ini, nyalakan api ke batu bara. Setelah beberapa jam, seret arang ke satu sisi. Setelah tanah mencair sekitar 15 cm karena panas api, gali tanah. Batu bara panas tersebut lalu didorong lagi ke dalam lubang, tanah mencair, lalu gali kembali. Proses ini diulang sampai lubang kuburan mencapai kedalaman 2 meter.